Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah air dari Sabang sampai Merauke. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah dan dijauhi dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan membuat video bagaimana caranya mengatasi bagi orang yang kesurupan di atas gunung dan posisinya itu orang awam semua yang naiknya, dan bagaimana sih Kang kalau kita bawa wafak atau bawa khodam di gunung itu dampaknya seperti apa, baik atau tidak. Nah, dan hal ini akan saya bahas untuk kalian, disimak videonya dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Lintang Junior, di subscribe ya, atau di like, dan boleh kalian tulis di kolom komentar bagi kalian yang ingin bertanya. Di sini saya akan memberikan suatu hal yang baru untuk kalian, tentunya semoga menjadi suatu hal yang bermanfaat. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, untuk kalian, disimak videonya ya, agar kalian itu paham. Karena saya akan menjelaskan dengan berbagai cara atau versi saya. Ya, yang pertama, bagaimana sih Kang kalau misalnya ada orang yang kesurupan? Baik dari tim kalian, atau ada teman kalian, atau ada orang lain. Kalian itu pengen membantu. Karena di sana orang-orangnya itu awam tentang hal gaib. Bagaimana sih Kang caranya yang mudahnya? Perlu kalian ketahui ya, penyebab kesurupan di gunung adalah satu. Pertama, kalian tuh kondisinya itu kelelahan. Pertama, dari kalian tuh kelelahan, pasti akan timbul namanya gagal fokus. Nah, di mana saat kalian tuh gagal fokus, pasti kalian akan merasa semuanya itu, wah, kacau lah ya. Karena langkah kaki, nafas, sama pikiran itu nggak sinkron ya. Jadi, kalau misalnya mendengar sesuatu, kalian itu langsung berpikir, suara nangis, ada yang ketawa. Misalnya begitu, karena kalian itu kelelahan. Nah, di saat seperti itu, sosok-sosok yang ada di gunung pastinya akan sangat dekat dengan diri kalian. Karena pikiran kalian itu sudah gagal fokus. Nah, kalau sudah begitu, tinggallah si sosok itu dekat dengan kalian, dan kalian nanti akan merasa merinding. Sudah merinding akan mencium aroma-aroma. Entah itu kembang, entah itu bau menyan, entah itu bau gosong, entah itu bau ubi bakar atau singkong bakar, atau bau darah, bau amis. Seperti itu biasanya. Kalau sudah dua hal itu terjadi, sugesti kalian bermain di situ. Wah, pasti begini nih. Kiri kanan kan bukan jurang ya kan. Udah, langsung nempel. Terus jatuh kesurupan. Terus bagaimana caranya? Simpelnya seperti ini. Kalau kalian tidak hafal ayat-ayat Quran, misalnya nggak hafal ayat kursi, ya misalnya, kalian itu mudah sekali. Yang pertama, kalian ambil air. Pasti kalian itu ke gunung bawa garam ya, pasti ya. Karena pasti masak juga di sana. Nah, ambil garam secukupnya, lalu campur ke air tersebut. Dicampurin. Nah, terus bagaimana Kang caranya? Masa hanya dengan air dan garam bisa nyembuhin? Nggak gitu juga. Pasti ada yang namanya doa. Ya, kita berdoa, kita meminta pertolongan Yang Maha Kuasa agar sosok yang ada di badan tersebut bisa keluar dan tidak balik lagi. Nah, ini banyak sekali orang itu berdoa ketika ada orang yang kesurupan, itu hanya minta untuk keluar. Nah, makanya doa itu harus lengkap. Kita minta agar sosok yang ada di badan tersebut tuh keluar dan jangan sampai masuk lagi. Nah, itu doa itu harus lengkap. Nah, lalu kalian tiupkan doa tersebut dan tambahkan doa yang kalian hafal atau ayat-ayat yang kalian hafal. Misalnya ayat-ayat pendek ya nggak apa-apa ya. Yang penting kalian yakin, terus kalian tiupkan ke botol tersebut, lalu kasih minum. Nah, biasanya sosoknya juga
bermacam-macam. Ada yang mau minum dan ada yang enggak. Bahkan ada yang ketika kita kasih minum terus ditangkis. Ada yang nendang juga, biasanya begitu kan. Dan usahakan saat ada yang kesurupan di gunung, selagi orang itu tidak berontak sampai lari, sampai melakukan manjat pohon misalnya, itu mendingan jangan dipegang ya. Lebih baik lebih baik tuh kayak dilingkari gitu ya, dijaga aja. Karena kalau kalian dipegang, yang kesurupan itu pasti akan berontak, akan lebih ganas lagi. Makanya mendingan dilepasin aja, cukup 1 orang atau 2 orang yang pegangin bahunya misalnya sambil nyender gini terus kasih minum, cukup seperti itu. Jadi yang ada di badan itu juga tidak merasa terganggu banget ya, karena kalau udah nggak terganggu banget pasti beringas, bisa nyakar, bisa gigit, bisa nendang, bisa lari, wah itu repot. Dan ketika dikasih misalnya diminum dan tunggu beberapa saat dan sebut nama dia ya, sebut nama dia. Dan misalnya orang itu nggak mau minum yang terserupanya, boleh kalian usapkan ke mukanya, ke rambutnya, sampai leher, telapak tangannya ya. Boleh sambil panggil. Dan kalau misalnya belum beres ya atau belum sadar, kalian boleh ajan. Tapi ajannya bukan ajan ajannya itu di telinga ya, di telinganya. Nah, itu boleh kencang, yang penting kedengaran sama orang tersebut ya. Ajan aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah begitu masih belum sadar, langkah selanjutnya adalah kalian bikin tenda darurat di situ, kalian taruh di situ orangnya ya, masukin ke situ, terus kalian tutup rapat-rapat, kalian tunggu di luar tapi dengan catatan hening, jangan ada yang ngobrol. Karena kenapa? Karena banyak orang yang kesurupan itu makhluknya itu mencari sensasi ya. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak yang megangin, dia kan semakin menunjukkan jati dirinya. Makanya tinggalin sendiri, pasti nanti akan capek sendiri, akan sadar sendiri seperti itu. Tapi insya Allah ini tahap media ini walaupun terlihat sederhana tapi insya Allah manjur ya, manjur asalkan kalian itu yakin, kuncinya itu yakin. Dan misalnya posisinya di atas puncak gunung, bagaimana Kang? Misalnya lebih dari 1 atau 2 orang, 3 orang, misalnya ada 4 orang atau 5 orang yang kesurupan, bagaimana Kang? Dan jumlah kita cuma sedikit Kang, yang sadarnya 3 orang, lebih banyak yang kesurupan Kang. Bagaimana? Kalian kumpulkan jadi satu, ya, kumpulkan, terus kalian ajan di situ. Misalnya 5 orang, kalian kumpulkan, terus yang ajannya 3 orang itu jadi kayak segitiga, bentuknya itu kayak segitiga. Nah, ajan semua di situ. Yang kencang aja nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan keluar. Kalau misalnya masih nggak keluar, lanjutin ajannya. Ya, ajannya lanjutin. Yang satu, dan kalian pegang area dadanya ya. Jadi, dadanya itu dipegang. Nah, ini kalian bacakan ayat-ayat yang kalian hafal dan ditambah doa. Nah, pegang aja, nanti akan terasa oleh si orang yang kesurupannya. Seperti itu hal mudahnya. Kang, cara itu masih nggak efektif, masih nggak bisa Kang, sosoknya kuat banget, nggak keluar Kang, bagaimana sih caranya? Kalau misalnya masih nggak mau keluar sosoknya, kalian langsung aja tantangin. Gimana cara nantangin lu, jadi ngomongnya ke yang kesurupannya, lu, kalau misalnya lu emang sakti, emang jago, ayo kita berantem. Tantangin aja gitu, tapi jangan bawa jasad ini. Jangan pakai jasad ini. Kita berantem di gunung yang jauh aja, di mana. Pokoknya yang jauh aja. Nah, kalau misalnya dia mau, ya pasti yang kesurupan itu pasti bilang mau, ya pasti itu. Nah, kalau udah keluar sosoknya, udah gak bakal balik lagi. Biasanya begitu. Kang, kalau kayak gitu gue takut bang. Gue takut Kang, kalau kayak gitu Kang. Itu terlalu ekstrim. Kalian nantangin, karena kita di gunung, di wilayah dia. Ya udah, kalau kayak gitu nggak mau berarti pakai cara ini. Kalau misalnya kalian masih panik karena nggak sembuh-sembuh, ya berarti
Satu, kalian harus baca ayat-ayat itu dengan suara yang keras. Misalnya Al-Fatihah itu yang keras sambil tatap matanya. Tatap matanya, ya. Kalau misalnya ada perlawanan, contoh gini, kalian adu tatap ya. Si yang kesurupan itu kedip, matanya kedip. Kalian nggak kedip, berarti yang kesurupannya kalah dong. Kalian pegang area perut. Ya, boleh agak ditekan sedikit. Ya, sambil baca terus, sambil natap. Jadi seakan-akan kalian itu berani gitu loh ya. Nah, nanti insya Allah itu akan keluar sosoknya insya Allah. Dan kalau misalnya udah sadar orang yang kesurupannya, boleh kalian menemukan air putih dan baca doa lagi. Boleh syahadat 3 kali, terus baca Al-Fatihah 1 kali, terus ditiupkan baru kasih ke airnya ke yang kesurupan. Nah, itu boleh ya. Nah, insya Allah ya. Dan gimana Kang biar nggak kesurupan lagi orang tersebut, karena kadang yang udah kesurupan terus kambuh lagi, kesurupan lagi Kang. Ajak dia ngobrol, dan jangan ditinggal sendiri gitu loh. Kalau misalnya dia tidur lupa baca doa, karena gitu biasanya gitu loh ya, posisinya misalnya malam nih dia kesurupan, udah sadar terus tidur kan, dia pasti tidur kan karena pasti disuruh istirahat karena capek kan. Jadi dia tidur, posisinya kalian kan melek nih, boleh kalian seperti tangannya baca doa, baca ayat-ayat yang kalian bisa, terus kalian tiupkan ya. Terus kalian ibaratnya kayak dipegang lah ya tangannya. Tapi misalnya cewek ya yang sejenis ya sama cewek ya, jangan cewek sama cowok, beda soalnya. Nah, pegang, soalnya diusapin ke area tubuhnya. Ah Kang, di sana nggak ada cewek sama cewek, adanya cowok sama cewek misalnya. Yang kesurupannya cewek, terus yang ngelakuinnya cowok, berarti jangan dipegang, berarti boleh ditiupin. Tapi jangan terlalu jauh, agak jaga jarak. Yang penting sekiranya apa yang kita tiupin ini atau udaranya yang keluar dari mulut kita itu sampai ke badan dia. Nah, tiupin itu dari kepala sampai ke kaki seperti itu. Itu insya Allah ya, dia itu akan dijaga ya, nggak akan kesurupan lagi insya Allah. Yang penting orang yang kesurupannya itu kita harus kasih motivasi yang baik atau kata-kata yang baik agar tidak halusinasi lagi atau takut lagi. Nah, ini kayaknya terlalu kepanjangan ya. Mungkin part selanjutnya ya, kalau kita bawa benda pusaka atau kita bawa khodam, baik khodam yang ada di benda pusaka atau amalan atau dari luhur, baik nggak sih Kang? Nah, ini kita bahas di video berikutnya ya. Jadi untuk kalian jangan lupa didukung terus channel YouTube Bintang Junior, di subscribe, di like, dan ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.